Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan insyaallah thalabul ilmi, dan selanjutnya kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan tercatat sebagai amal soleh dan dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saya dirahmati Allah, hari ini saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, persis malam 12 ini. Ya. Besok kan tanggal merah, 12 Rabiul Awal. Ya. Tanggal dilahirkannya baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, izinkan saya malam hari ini ingin mengajak kita kembali untuk memperjelas identitas kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya boleh kasih judul, itu judul tentang identitas umat Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi, tapi gak jelas ya, identitasnya ya, atau ciri-cirinya. Nah, apa saja sih kriteria atau identitas umat Rasulullah SAW? Itu semuanya diantaranya disebutkan di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Makanya saya bawa tafsir Ibnu Katsir. Makanya nanti kalau disepakati, kalau diizinkan, kalau di sini belum ada, untuk berikutnya saya ingin kita mengkaji tafsir Ibnu Katsir mulai dari awal, dari tafsir surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Sudah ada belum kajian tafsir? Sudah? Oh belum? Ya. Soalnya saya di Kediri ada beberapa majelis yang kajian fikih sudah ada. Ya, saya di Masjid Ar-Rahmah Setorong-Genteng, itu saya yang membawakan kajian fikih. Kemudian kajian hadis juga sudah ada di Chandra Kirana, itu sudah selesai Arba'in Nawawi dan mau lanjut Riyadhus Shalihin. Kalau ada yang belum ikut Arba'in Nawawi, bisa ikut di Masjid Husnul Khotimah. Saya setiap Selasa ganjil, Selasa pertama, Selasa ketiga, itu Arba'in Nawawi di sana. Makanya kalau diizinkan, disepakati, di sini saya tafsir. Ya. Mulai dari surah Al-Fatihah. Ya. Kita memahami ayat per ayat, berikut tafsirnya. Dan saya menggunakan referensinya tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang umum yang banyak orang baca. Baik, kembali ke tema kita malam hari ini tentang identitas umat Rasulullah. Apa sih ciri umat Rasulullah itu? Disebutkan di dalam surah Al-Fatih ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca dulu ayatnya. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu, yang besertanya. Orang-orang yang beserta kanjeng Nabi, cirinya asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, keras terhadap orang kafir. Nah, nanti kita kaji, kita bahas maksudnya apa. Jangan sampai salah di dalam
memahami dan mempraktikkannya. Yang pertama itu. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara sesama. Ya. Tarahum ruk'an sujada. Ciri yang ketiga, tarahum, kamu melihat mereka ruk'an sujada, banyak melakukan ruku dan sujud. Ciri berikutnya, yabtaguna, mereka mencari fadlan, anugerah, minallahi, dari Allah, wa ridwana, dan juga mencari keridhoannya. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian yang terakhir, ya, cirinya identitas umat Rasulullah itu simahum, tanda-tanda mereka fi wujuhihim, tampak pada wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas-bekas sujud. Apa maksudnya? Nanti kita bahas. Baik, kita mulai. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri yang mengatakan, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu statusnya adalah utusan Allah. Kenapa dipertegas, diperjelas bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Supaya jangan sampai terjadi lagi seperti umat sebelumnya yang menganggap nabinya sebagai Tuhan. Diperjelas oleh Allah, Muhammad itu utusan Allah, supaya jangan sampai salah lagi. Sudah ada kejadian umat sebelumnya yang menganggap nabinya sebagai Tuhan. Kemudian walladzina ma'ahu, orang-orang yang besertanya, pengikutnya, pengikut Muhammad Rasulullah SAW, itu mempunyai ciri. Ciri yang pertama, kata Allah, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir. Ya. Keras terhadap orang kafir ini bagaimana aplikasinya, prakteknya? Apakah kalau ketemu dengan orang yang beda agama, lantas kita mengajaknya berantem? Tidak seperti itu juga. Kita perlu membaca sejarah bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang beda agama. Ya. Orang yang beda agama itu, secara garis besar itu kan terbagi menjadi dua. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir atau orang non-Islam yang mau berdamai, yang mau akrab, yang mau hidup berdampingan, yang tidak memusuhi orang Islam. Ya. Itu namanya kafir zimmi. Ada yang namanya kafir harbi, orang non-Islam yang memusuhi orang Islam. Alhamdulillah, insya Allah, ya, di negeri kita tercinta NKRI ini, ya, orang non-Islamnya masuk dalam golongan kafir zimmi, yang mau bertetangga, bersebelahan, beraktivitas bersama-sama, tidak memusuhi. Kalau di negara lain mengerikan, kan begitu ya? Seperti di India, gitu ya. Masya Allah, kita saudara-saudara kita di sana ditindas. Di Uyghur, saudara-saudara kita di sana ditindas. Di Burma, saudara-saudara kita di sana ditindas. Itu harbi mereka itu. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapi orang-orang yang kafir zimmi, bukan kafir harbi? Rasulullah membolehkan dan mencontohkan beliau berinteraksi, berhubungan dagang, bahkan utang piutang itu biasa. Karena ada kisahnya, Rasulullah punya utang kepada orang Yahudi, karena ada ceritanya. Jadi ya biasa saja. Untuk urusan ekonomi, urusan dunia, membangun desa, membangun lingkungan, gotong royong, kerjasama, itu jangan melihat apa agamanya. Ada orang jatuh kalau ditolongi, dia katakan dari dulu, ini agama yang itu. Dia nggak begitu juga. Dicontohkan oleh Rasulullah, kita boleh berinteraksi dengan orang beda agama untuk urusan-urusan muamalah. Ya.
kemanusiaan, bertetangga, lingkungan, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau sudah bicara akidah, bicara agama, Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita. Harus ada garis batas yang jelas kalau dalam masalah agama. Kita bisa baca asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Kalau sebab turunnya hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sebab adanya hadis. Kalau asbabun nuzul itu sebab adanya atau turunnya ayat. Kita bisa baca asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Ya, jadi turunnya surat Al-Kafirun itu gara-garanya ada kaum musyrikin, orang non-Islam di zaman Rasulullah, ya, mengajak Rasulullah berdamai. Muhammad, kita ini kan teman, gitu ya, tahu dari kecil, ya, bertetangga, biasa melakukan urusan lingkungan itu sama-sama, gitu ya. Waktu dan tenaga kita akhir-akhir ini habis hanya untuk bertengkar, berperang, dan seterusnya. Kita berdamai saja lah, gitu ya. Rasulullah ya oke, gak masalah, biasa melakukan perjanjian damai. Nah, yang jadi masalah adalah kaum musyrikin itu dalam klausul perdamaiannya itu mengusulkan nanti kalau kita berdamai, kita bergantian dalam menjalankan ajaran agama. Artinya, ya, seumpamanya 1 bulan saya ikut ajaran agama yang kamu bawa. Kamu ngapain, kami siap mengikuti. Kamu sholat, kami sholat. Kamu puasa, kami puasa. Apapun yang kamu lakukan, kami siap mengikuti. Tapi nanti pada gilirannya gantian, gitu ya. Kamu juga harus mau melakukan ritual sebagaimana ritual agama kami. Nah, ketika itu terjadi, turunlah surat Al-Kafirun. Makanya surat Al-Kafirun itu isinya perintah dari Allah kepada Kanjeng Nabi untuk disampaikan kepada orang-orang non-Islam atau orang kafir. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la ta'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum, aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga bukanlah penyembah apa yang kami sembah. Lakum, bagi kalian, wali, dan bagi aku adin, agama. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Jadi kalau sudah bicara agama, Rasul juga berikan contoh masing-masing saja. Ya, makanya yang namanya toleransi itu sebetulnya sederhana. Kita tidak saling mengganggu, tidak saling melarang orang menjalankan ajaran agamanya. Mereka melakukan apa dibiarkan, jangan diganggu. Cukup sampai di situ. Jadi toleransi itu bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan menjalankan ritual agama orang lain. Nah, itu bukan toleransi, itu namanya sinkretisme. Mencampur adukkan ajaran agama. Saya suka kopi, jenengan suka teh. Bagaimana bertoleransi saling menghormati? Ya sudah, masing-masing saja. Saya minum kopi, jenengan minum teh. Jangan sampai alasan toleransi teh sama kopi diaduk jadi satu, kemudian diminum sama-sama. Rasanya jadi apa? Begitu. Kan aneh, kan begitu ya. Saya suka kopi, ya biarkan minum kopi. Jenengan suka teh, saya biarkan minum teh. Bukan berarti toleransi itu teh sama kopi dicampur, diaduk, kemudian diminum sama-sama. Ya aneh kan begitu rasanya. Ya, jadi sederhana, toleransi itu jangan dibikin ribet. Kadang-kadang dibikin ribet itu karena kalau sering dibahas, dipersoalkan, dicari definisinya, sebetulnya sederhana.
Sudah masing-masing saja, kan begitu ya. Yang penting tidak saling mengganggu, tidak saling melarang, selesai. Jadi tidak usah terlalu berlebihan, agar dianggap toleran. Kemudian kita sholawatan di, kita azan di, itu terlalu. Itu sudah sinkretisme itu namanya, mencampur adukan ajaran agama. Nabi tidak mencontohkan dan Rasulullah juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa saja, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi ya, Rasulullah memberikan contoh interaksi dengan orang beda agama dalam urusan dunia, dalam urusan lingkungan, boleh. Nabi saja berdagang biasa dengan Yahudi, bahkan utang piutang. Nah, itu boleh. Nabi pernah punya hutang kepada orang Yahudi, biasa saja. Bahkan saling memberi hadiah itu boleh. Ya, Nabi biasa menerima hadiah ya, dari orang non-Islam, gitu ya. Biasa saja. Ya. Nah, masalah memberi hadiah ya, yang tidak boleh itu adalah memakan sembelihannya. Ya. Memakan sembelihannya pun dibatasi kalau sembelihannya untuk ritual agama. Kalau sembelihannya bukan untuk ritual agama, itu boleh. Kan pernah Nabi memakan kambing guling pemberian dari wanita Yahudi, ya kan? Kambing guling. Itu diterima oleh Nabi dan dimakan karena wanita itu memberikan kambing guling bukan untuk ritual agama. Ya jenengan mawon kan biasa makan sop iga, leko, begitu ya. Kenapa? Karena mereka menyembelih bukan untuk ritual agama, untuk dagang. Boleh. Sembelihan ahlul kitab kan halal, boleh dimakan. Ahlul kitab itu cuma dua agama, Yahudi atau Nasrani. Boleh. Yang penting sembelihannya bukan untuk ritual agama. Oke, cukup satu ya. Jadi ciri umat Rasulullah yang pertama adalah itu. Yang kedua, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara sesama. Maksudnya sesama umat Islam itu harus saling asah, saling asih, saling asuh. Ya, guyub rukun bersama-sama. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada kita. Dulu ya, penduduk Madinah itu suka bermusuhan dan suka berperang antar suku. Aus dan Khazraj itu biasa berperang. Ketika mereka masuk Islam, semuanya dipersaudarakan oleh Rasul dengan persaudaraan Islam. Bahkan antara pendatang dan penduduk asli pribumi dipersaudarakan oleh Rasul dengan persaudaraan Islam. Nah, kita pun begitu. Mohon maaf, ini kan tahun politik. Kadang-kadang hanya gara-gara beda pilihan capres, beda pilihan caleg, beda pilihan partai, mertua dan menantu tidak saling sapa. Itu jangan sampai kan begitu ya. Anak sama orang tua berseberangan gitu ya. Pilihan itu bebas, itu hak konstitusional kita sebagai warga negara. Memilih itu bebas, terserah kita. Capres yang mana, caleg yang mana, atau partai yang mana, terserah. Itu dilindungi oleh undang-undang hak konstitusional setiap warga negara. Ya, kita sudah sama-sama besar, kita sudah bisa membaca, sudah bisa melihat. Tinggal dilihat, kan begitu kan? Jejak digital itu kan masih ada, begitu ya. Kan tinggal dilihat saja masing-masing, nggak usah saling menyalahkan ketika ada pilihan yang berbeda. Jejak digital tinggal dibaca, bagaimana akal kesehariannya, bagaimana ibadahnya, bagaimana track recordnya dan seterusnya. Silakan pilih sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, jangan sampai beda pilihan membuat ukhuwah persaudaraan menjadi buyar, kan begitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan kembali. Dulu pernah saya sampaikan, terutama pada saat saya ngisi halal bihalal, terutama ya halal bihalal di situ, halal bihalal di sana, gitu ya, tentang ukhuwah persaudaraan.
Kita perlu mengecek kembali apakah kita sudah betul-betul bersaudara antara yang satu dengan yang lain. Karena kita ini komunitas satu agama, ya berarti kita fokuskan ukhuwah Islamiyah. Betulkah kita sudah bersaudara? Yang namanya ukhuwah itu ada rukunnya. Coba kita cek rukun ukhuwah sudahkah kita penuhi? Apa rukun ukhuwah? Pertama, ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Tahu namanya, tahu alamatnya. Jadi kan dengan yang di sebelahnya tahu namanya? Sudah tahu namanya semuanya? Dengan sebelahnya? Sudah ya? Kalau sudah tahu namanya, sudahkah tahu alamatnya? Ini rumahnya di mana ya? Di sebelah kita ya? Nah, itu namanya ukhuwah, bersaudara. Katanya saudara, bukan namanya aja nggak tahu, gitu ya. Katanya saudara, rumahnya nggak tahu. Itu rukun yang paling dasar. Tahu namanya, tahu alamatnya. Nah, itu namanya saudara. Ya, nanti selesai sholat perlu kenalan lagi ya. Jadi kan namanya siapa, rumahnya di mana. Rukun ukhuwah yang kedua, menikah. Namanya tafahum. Apa itu tafahum? Saling memahami. Tidak sekedar tahu nama dan tahu alamat, tapi juga paham apa aktivitasnya dan paham keluarganya. Apalagi kita dalam konteks perumahan atau dalam lingkungan yang skalanya terbatas, itu penting tafahum itu. Jadi kita harus saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Terutama Pak RT, Pak RW itu harus tahu warganya, gitu ya. Namanya siapa, rumahnya di mana, aktivitasnya apa, gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba ada Densus 88 datang ke RT kita, berarti kita kecolongan, nggak ketahuan, gitu ya. Ya, tafahum. Tafahum itu manfaatnya apa? Pertama, tafahum itu kan saling memahami ya. Manfaatnya tafahum pertama, bisa mengurangi yang namanya negative thinking, suudzon, prasangka buruk. Ya. Contoh, kita punya tetangga, punya anak perempuan, sudah dewasa. Kalau maghrib pada saat kita mau pergi ke masjid, anak perempuan tetangga kita pergi dari rumah. Subuh pada saat kita mau ke masjid lagi, kita melihat anak perempuan tetangga kita baru pulang ke rumah. Itu kalau kita tidak tafahum, tidak memahami apa aktivitasnya, bisa jadi muncul prasangka buruk dalam hati kita. Iki cawe itu pembahayaannya apa itu? Sore metu, subuh baru pulang. Jangan-jangan ini pekerjaannya. Bisa jadi muncul prasangka. Tapi kalau kita tafahum, maka kita akan memaklumi wajar dia pergi malam pulang pagi karena pekerjaannya di rumah sakit kebetulan dapat dinas malam. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Itu tafahum manfaatnya. Yang kedua, manfaat tafahum dengan saling memahami, tidak menutup kemungkinan mendatangkan sumber rezeki baru. Contohnya, jenengan matur ke teman satu jamaah ini, Pak, saya pengen tafahum. Kalau ta'aruf kan sudah, saya tahu nama jenengan, saya tahu rumah jenengan. Saya pengen lebih meningkat lagi, pengen tafahum. Boleh nggak saya silaturahim ke rumah jenengan? Oh boleh, monggo. Nanti saya bawa anak istri saya, jenengan juga anggota keluarganya nanti saling berkenalan. Itu tafahum. Ternyata pada saat kita silaturahim ke rumahnya, kita ngobrol aktivitas. Jenengan nanti aktivitas sehari-harinya apa? Saya punya bisnis memproduksi barang seperti ini. Memang rumah produksinya bukan di sini. Ini hanya rumah tinggal. Tempat produksinya di sana, seumpamanya. Kalau bagaimana? Saya bisnisnya jual beli online. Yang dijual apa? Nah ini. Yang saya jual itu produk yang jenengan buat. Ya Allah, ngerti ngono, saya belajarnya dengan jenengan. Ya wis daripada saya belajar ke orang
baik, saya lebih baik belanja ke jenengan, saudara sendiri. Itu tafahum, bisa mendatangkan sumber rezeki. Dan tidak menutup kemungkinan dengan tafahum itu bisa besanan. Nah, kan bapak keluarga, kenalkan, ini anak saya yang pertama, alhamdulillah sudah selesai kuliahnya, sekarang bekerja di Anu. Ya Allah, sudah ada calonnya belum? Begitu ya. Belum. Nah ini kebetulan anak saya ini sudah siap menikah. Bagaimana kalau kita kenalan? Begitu ya. Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi. Itu manfaat dari tafahum. Kemudian rukun ukhuwah yang ketiga meningkat lebih tinggi lagi. Takaful wa ta'awun, saling menanggung dan saling menolong. Jadi yang namanya saudara itu tidak hanya sekedar tahu nama dan tahu alamat, tidak hanya sekedar memahami kondisi keluarga, tapi juga siap saling membantu dan saling menolong. Dan itu dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita ingat kisah sahabat yang namanya sahabat Thauban. Ada yang mengatakan namanya Thauban, ada yang mengatakan namanya Syahban. Jadi Nabi ketika mau sholat subuh kan biasa menghadap ke belakang. Imam menghadap ke belakang itu ternyata bukan hanya untuk merapikan barisan. Kalau Rasulullah itu melakukan itu untuk mengecek siapa yang tidak hadir sholat jamaah. Ternyata di tempat yang biasa ditempati oleh sahabat Thauban, Nabi tidak melihat Thauban ada di sana. Nabi nanya, Thauban mana? Belum datang ya Rasulullah. Ya sudah, ditunggu dulu sebentar. Sudah ditunggu tidak datang juga, sudah sholat. Selesai sholat, Nabi kembali menghadap ke belakang. Itu juga untuk melihat kembali siapa yang tidak datang. Ternyata Thauban tidak datang. Akhirnya Nabi mengajak para sahabat untuk mendatangi rumah sahabat Thauban. Kita datangi, kita silaturahimi, barangkali ada amal. Ternyata sampai di rumahnya yang menemui istrinya. Istrinya menceritakan sahabat Thauban sudah meninggal tadi pagi. Itulah namanya ukhuwah, gitu ya. Dan seperti yang mungkin jenengan pernah ketahui atau saya pernah menceritakan pada panjenengan, masjid percontohan yang terkenal di Jogja kan Jogokarya. Panjenengan mungkin pernah dapat ceritanya. Saya pernah menginap di sana 3 hari 3 malam untuk belajar. Saya bersama dai-dai Jawa Timur yang tergabung dalam YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Kebetulan saya dai YDSF untuk wilayah Kabupaten Kediri. Sana belajar 3 hari 3 malam. Ternyata pertama kali yang dilakukan oleh Ustadz Jazir takmirnya untuk meramaikan masjid, yang pertama dilakukan adalah menyebar undangan sholat berjamaah. Undangannya bagus seperti undangan pernikahan, disebarkan ke seluruh lingkungan dekat masjid. Bapak-bapak di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kami tampil Masjid Jogokarya dengan ini mengundang bapak ibu untuk bersama-sama meramaikan masjid. Untuk sementara agendanya baru ada sholat jamaah 5 waktu. Sholat subuh, azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Sholat zuhur, azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Karena banyak orang itu datang ke masjid kecewa gara-garanya, waduh ini saya punya aktivitas ini kok nggak ada qomat, kan begitu ya. Nah kita alhamdulillah ya sudah tertib ya, kapan azan, kapan qomat, kan begitu ya. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Itu dilakukan oleh Masjid Jogokarya pertama. Kemudian pertama itu ada absennya dilihat. Undangan yang disebarkan berapa, yang hadir berapa, yang tidak hadir di silaturahmi didatangi oleh takmir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami takmir Masjid Jogokarya. Itu awal-awal ya. Kami Masjid Jogokarya. Ngapunten, jenengan menerima undangan dari takmir. Oh iya, kami menerima. Begitu ya. Ini pertama, ini kan sudah jalan beda ya. Menerima undangan. Oh iya.
ngapunten, kalau kami boleh tahu, tak lihat di absen dengan kok tidak ada, tidak hadir. Kalau boleh tahu ada apa, kok nggak bisa hadir? Saya pengen hadir ke masjid, tapi saya malu. Kenapa malu? Saya belum bisa baca Al-Quran. Oh, dicatat sama takbir. Didatangi lagi rumah yang lain. Buat hadir kenapa? Saya malu. Kenapa malu? Saya belum bisa sholat. Dicatat oleh takbir. Datang lagi. Kenapa tidak datang? Saya repot nyari makan. Oh, dicatat lagi. Nah, berdasarkan fakta yang ada di lingkungan itu, takmir merumuskan programnya. Berarti kita butuh program baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran untuk orang dewasa, belajar sholat untuk orang dewasa. Kemudian orang-orang itu dihubungi lagi, mari kita belajar sama-sama di masjid. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Belum bisa sholat, belajar sholat. Jadi berdasarkan kebutuhan program. Lalu yang itu yang susah, repot cari makan, dibuatkan programnya apa? Mungkin jenengan dengar. Di Masjid Jogokarian ada kotak amal isinya beras. Ya. Jadi jamaah yang datang ke masjid dianjurkan setiap kali datang ke masjid membawa beras cuma 3 sendok makan. 3 sendok makan dimasukkan ke dalam plastik yang ada keletannya. Kenapa cuma 3 sendok? Supaya mohon maaf, yang miskin pun bisa ikut melakukannya. Kalau harus 1 kilo bawanya, gitu ya, hanya yang kaya yang bisa melakukannya. 3 sendok saja. Tapi 3 sendok satu orang sehari 5 kali, satu orang 15 sendok sehari. 1 bulan itu berkilo-kilo beras terkumpul. Untuk apa? Dikembalikan ke lingkungan yang kerepotan nyari makan. Tidak harus sama programnya, tapi minimal bisa jadi bahan inspirasi. Nah, intinya kembali lagi bahwa yang namanya bersaudara itu tidak hanya tahu nama, tahu alamat, tidak hanya memahami aktivitas dan keadaan, tapi juga takaful wa ta'awun, saling menanggung dan saling menolong. Kalau ada di lingkungan kita orang mati gara-gara tidak makan, maka satu lingkungan berdosa semuanya. Tapi insya Allah kalau di lingkungan sini nggak mungkin lah ya, ada yang sampai nggak makan ya begitu ya. Oke. Kemudian rukun ukhuwah yang keempat, ini yang paling berat. Rukun ukhuwah yang nomor 4, apa itu? Al-ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu berat. Tapi kalau itu dilakukan, itu luar biasa. Apalagi dalam komplek perumahan. Banyak komplek perumahan, tapi tidak di sini. Ribut masalah parkir mobil. Nah, begitu ya. Kalau di sini kan aman ya, luas, lebar-lebar gitu ya. Tempat lain ada yang ribut masalah parkir mobil. Ya. Tapi kalau semuanya menerapkan al-ithar, monggo jenengan mawon, kalau gampil nanti nyari tempat lain. Wah, luar biasa. Oke, kembali ke masalah utamanya, ciri umat Rasulullah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita punya garis dan batas yang jelas dalam masalah agama dengan orang beda agama. Yang kedua, saling berkasih sayang di antara sesama. Beda partai, beda madhab, beda pilihan capres, jangan merusak ukhuwah. Ya. Kita tetap bersaudara antara yang satu dengan yang lain. Ciri yang ketiga, umat Rasulullah itu adalah tarahum ruk'an sujada. Kamu melihat mereka ruk'an banyak rukunya, sujada banyak sujudnya. Kenapa dikatakan banyak ruku, banyak sujud? Itu artinya kalau bisa sholatnya jangan hanya sholat wajib. Ciri utamanya memang umat Rasulullah itu sholat. Tapi kalau dipahami lebih dalam lagi, kalau bisa sholatnya jangan hanya sholat wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bisa kita itu sholat 1 hari 1 malam minimal menjaga 40 rakaat sholat. 40 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Apa saja 40 rakaat itu? Pertama, 17 rakaat sholat wajib. Yang kedua, 12 rakaat sholat qobliyah ba'diyah yang muakkad.
Muakkad itu artinya Nabi tidak pernah meninggalkan. Apa 12 itu? 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Sudah berapa itu? 8. 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isya. 12. Itu yang muakkad. Muakkad itu artinya Nabi tidak pernah meninggalkan. Selain itu ghairu muakkad, tidak kuat dalilnya, artinya Nabi kadang melakukan, kadang tidak. Ya. Jadi qobliyah ba'diyah yang muakkad itu 12 tadi. 17 sama 12 berarti berapa itu? 29. Yang 11 rakaatnya apa? Qiyamul lail. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. 40 rakaat. Usahakan dalam 1 hari 1 malam 40 rakaat tidak ditinggalkan. Dan para ulama banyak yang mengatakan kalau kita bisa menjaga 40 rakaat, insya Allah urusan dunia kita beres. Ya. Wasta'inu bisobri wassalat. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sholatnya minimal 40 rakaat, beres semua urusan dunianya. Ekonominya beres, kesehatannya baik, semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kalau saya mengutip pendapatnya Ustaz siapa yang dari Bojonegoro itu? Anwar Zahid. Nah, kalau kata Ustaz Anwar Zahid, kalau ada orang Islam sholatnya hanya 17 rakaat, ya, berarti dia ini seperti mualaf. Dia itu pemula, itu belum profesional berislamnya. Jadi cuma 17 rakaat. Jadi kalau kita yang sudah profesional, sudah lama Islamnya, gitu ya. Kalau bisa ya jangan 17, minimal 40 rakaat, gitu ya. Sholatnya. Makanya di sini dikatakan rukatan sujada, banyak melakukan ruku dan banyak melakukan sujud. Berikutnya, identitas umat Rasul berikutnya cirinya adalah yang terguna, mereka mencari fadlan anugerah minallah dari Allah. Mereka bekerja mencari anugerah, tetapi tidak hanya mencari anugerah, juga mencari keriduannya. Mohon maaf, kalau cuma anugerah Allah itu diberikan kepada semua orang, baik dia sholat ataupun tidak, baik dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, itu anugerah. Maling kalau dia profesional pasti dapat berhasil, itu namanya anugerah. Tapi kalau keriduannya itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang mencari anugerah dengan cara yang tidak melanggar hukum, baik hukum Allah ataupun hukum pemerintah. Itu namanya mencari keriduan. Jadi kalau cuma mencari anugerah dengan cara yang haram pun, asal profesional dia dapat. Tapi kalau ridwana, keriduan Allah itu hanya bisa didapatkan dengan cara yang tidak melanggar hukum, baik itu hukum Allah ataupun hukum pemerintah. Berikutnya, yang terakhir. Yang pertama itu kan punya garis yang jelas dalam masalah agama. Yang kedua, saling berkasih sayang antar sesama umat. Yang ketiga, banyak melakukan ruku dan sujud. Yang keempat, mencari rizki ya, yang halal. Tidak hanya mencari anugerah, tapi juga mencari keriduannya. Dan yang terakhir, simahum, tanda-tanda mereka, fi wujuhihim, tampak pada wajah mereka, min athari sujud, dari bekas-bekas sujud. Bekas sujud tampak pada wajah itu artinya nilai-nilai sholat teraplikasikan dalam sikap dan perilaku hidupnya. Apa itu nilai-nilai sholat? Sholat mengajarkan kita tepat waktu. Nah kita lihat, kita disiplinkan dalam masalah waktu. Sholat mengajarkan kita untuk hidup bersih, harus wudu dulu, kalau bisa mandi. Kita lihat dalam keseharian kita, apakah kita menerapkan hidup bersih. Sholat mengajarkan kita rendah hati. Yang paling mulia dari manusia itu adanya di kepala. Tapi pada saat sholat kita disuruh menempelkan kepala kita sejajar dengan kaki kita, menunjukkan kerendahan.
Nah, kita lihat nilai-nilai itu apakah teraplikasikan dalam sikap dan perilaku hidupnya. Dia masih sombong atau dia memiliki kerendahan hati. Sholat juga mengajarkan kepada kita guyub. Kan guyub ya? Apa namanya? Bersama-sama, kan gitu ya, gerakannya sama. Nah, kita lihat dalam keseharian kita, dia individualis atau dia mau bekerja sama dengan lingkungannya. Inilah identitas umat Rasulullah. Mudah-mudahan itu ada pada diri kita sehingga kita nanti di akhirat diakui sebagai umat Rasulullah dan dikumpulkan di surga bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.